Nabi Muhammad ya tidak mengajarkan kitab ini, ya Pak? Ayo, ini berbeda lagi ya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kitab ini ya. Ini mushaf Quran ya. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kitab mushaf, sudah pasti sudah dimushafkan zaman Nabi, betul nggak? Enggak kok. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayani Yasin. Dan pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana lagi-lagi Ustadz Mr. TM dia mengatakan bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan Quran yang mushaf. Dan kemudian ada banyak hal yang dia bahas tentang agamanya sendiri, bahwa yang lebih penting daripada syariat itu adalah metodologi agama. Kalau boleh harus ditinggalkan syariat dan kita harus lewati metodologi agama. Nah teman-teman, ada banyak hal yang harus kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Mr. TM, dan sampai sekarang belum ada Ustadz atau belum ada ulama yang membantah apa yang menjadi pemahaman atau narasi-narasi atau teori-teori dari Ustadz Mr. TM ini. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Ditanya apa kau ingat dalam surat itu? Gak ngerti loh. Kenapa lakoni? Kamu mau baca Quran ya, tapi kan gak ngerti sini, gak tahu caranya loh. Kenapa kau lakoni? Nabi Muhammad ya tidak mengajarkan kitab ini, ya Pak? Ayo, ini berbeda lagi ya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kitab ini ya. Ini mushaf Quran ya. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kitab mushaf, sudah pasti sudah dimushafkan zaman Nabi, betul nggak? Enggak kok. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kitab mushaf, pasti membuat pesantren ini nggak? Untuk sekolah, untuk mempelajari, membedah kitab mushaf. Enggak kok. Sayyidina Abu Bakar juga enggak. Sayyidina Umar juga enggak. Baru dimushafkan, dikitabkan di zaman Sayyidina Utsman, betul ya? Ini itu bid'ah, ayo oke. Ini itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah ya, karena zaman itu kondisinya mengharuskan kitab harus dimushafkan, dikitabkan ya, Quran dikitabkan ya. Tapi betul apa enggak? Nabi Muhammad tidak mengajarkan kitab mushaf. Yang mengajarkan kitab apa itu? Kitab qadim. Lewat apa? Metodologi. Ini yang orang lain nggak tahu ya. Lah kamu tiba-tiba ujuk-ujuk bersyariat agama, yang nyuruh terus siapa? Ya? Aduh, ini sudah salah kaprah ya. Kamu tunggang-tunggi sholat itu buat apa? Oh, kalau nggak ngerti yang kau sembah kan? Makanya saya kan gampang itu tanya di publik ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Itu sih kamu nggak bisa jawab kok. Lu kan itu harus clear dulu tuh syahadatnya nggak? Ada Allah yang kau lihat, ya wujudnya dong. Allah yang di dunia ya. Ini aja kelengar gak? Ulama-ulama kayak Ustadz itu kelengar dengan pertanyaan menggelitik ya, seksi ya dari Ustadz TM ya. Dan mereka tentu gak bisa jawab. Apa yang kau saksikan dalam syahadat itu? Bunyi syahadat itu berkhayal, berangan-angan, berucap apa bersaksi? Bersaksi. Harusnya berarti apa? Ada yang saksikan dong. Ya apa enggak? Nah demikian juga sholat itu mengingat Allah. Kau apanya? Aduh ya. Biar bagaimanapun Mr. TM tetap tidak bisa kau bantah ya. Kamu jawab itu nggak ngerti kok ya. Itu jawaban ulama-ulama besar dunia itu ternyata semuanya gelambari kan. Semuanya retorika, perspektif, persepsi. Nggak ada yang ilmiah. Sekarang ya, logika tinggi ya. Kamu sekarang ngaku Islam toh ya? Iya toh? Lihat ya. Ternyata syariat agama yang dipakai oleh Nabi Muhammad cenderung dengan syariat agama di zaman Nabi Ibrahim. Loh, mana buktinya? Haji mendekati syariat Ibrahim, betul kan? Berkorban mendekati syariat Ibrahim, betul kan? Kemudian banyak menyebut Nabi Ibrahim di dalam Quran. Kenapa nggak menyebut Nabi Isa, Nabi Musa? Pada jaraknya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu terpaut kira-kira 14 kerasulan loh ya. Logikanya kalau syariat agama itu bagus, pasti ya mendekati yang terakhir, itu kan? Taikiyat dan sebagainya, sholat ya mendekati Ibrahim, itu kan? Menyebut Ibrahim nggak sholat itu? Menyebut ya. Haji menyebut mendekati syariat Ibrahim.
Ternyata Islam ini cenderung dekat dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Loh, bukan mendekati syariat Nabi Musa, Nabi Isa, bukan. Syariatnya Nabi Muhammad atau syariat Islam ini adalah mendekati syariatnya Nabi Ibrahim. Berarti syariat itu baku nggak? Nggak baku syariat itu ya, nggak baku ya. Nah, itulah ya. Ngeri ya, ngeri ya. Jadi Nabi Muhammad itu dulu nggak beragama, gitu? Ya enggak loh. Awalnya kan nggak beragama toh, tapi lewat metodologi. Nggak ada cerita Nabi Muhammad sembahyang cara Nasrani, nggak ada toh. Sembahyang cara Yahudi ada nggak? Beragama Nasrani Yahudi ada nggak? Nggak ada ya. Tapi lewat metodologi. Kemudian makrifat baru berbuah syariat agama. Nah kalau kamu cuma meniru syariat agama, nggak lewat proses metodologi, itu namanya meniru kulit. Isinya nggak ada ya, dagingnya nggak ada ya. Jadi itu kekeliruan fatal ya. Makanya ayo kita tinggalkan syariat agama ya. Ya, siap? Siap ya. Ayo kita tinggalkan syariat agama ya. Kita lewati metodologi ya. Nah, nanti barulah kita berbuah syariat agama ya. Kalau kamu bersyariat agama tanpa lewat kenal Allah, gimana ceritanya? Agamamu tanpa Allah kira-kira bagaimana? Makanya orang sekarang ya beragama, yang ada beragama tapi nggak kenal Allah. Ditanya apa tentang Allah nggak ngerti. Ketemu Allah di mana? Loh, kok gitu pertanyaannya? Kamu tahu sifat wujudnya Allah? Nggak tahu. Kamu sudah mi'raj? Nggak tahu. Kamu bisa menembus akhirat? Nggak tahu. Kamu sudah ketemu Rasul zaman ini? Nggak tahu. Kamu memakai wasilah dalam ibadahmu? Nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Di mana Siratal Mustaqim? Nggak tahu. Loh gitu kok beragama, kan aneh ya. Jalan proses menuju agama, menuju makrifat nggak ngerti kok. Kok dia kok beribadah? Maka ibadahmu kepada Allah bukan? Ya bukan. Kamu menyembah Allah ya. Ditanya, di mana Allah itu? Nggak tahu. Wujudnya Allah di dunia mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Kemudian kau nyembah, gendeng nggak itu? Gendeng nggak itu? Gendeng. Orang ditanya menembak itu pasti tahu yang ditembak ya. Kau nembak apa? Nyambe itu loh Pak, yang saya tembak loh. Jelas lah. Kau menembak apa? Burung itu loh Pak. Diam terus. Jangan ramai. Saya mau nembak burung itu loh. Jelas lah. Kau menyembah siapa? Nggak tahu. Pokoknya aku sholat. Jadi sama dengan menyembah apa? Menembak. Kau tembak apa? Nggak tahu. Pokoknya aku nembak. Kira-kira gendeng itu? Waduh, sudah ya. Syariat agama itu tidak wajib. Ngeri ya. Tapi syariatnya wajib ya. Karena hukum undang-undang badan lahiriah jasmani ya. Nggak percaya, cek ya sejarah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Tanya, apakah mereka lewat syariat agama? Tidak ya. Ayo tinggalkan syariat agama, kita menuju metodologi agama ya. Nanti syariat itu akan muncul dengan dirinya. Syariat agama itu nggak usah khawatir ya. Percuma kau menyembah sesuatu yang tidak kau tahu ya, yang tidak lagi berlaku tanha anil fahsya'i wal munkar, nggak pernah mi'rajul dalam apa? As-sholatul mi'rajul mu'min, nggak pernah. Yang sholatnya berkekal juga nggak tahu caranya, yang berdiri duduk nggak tahu, yang akim sholat dzikri juga nggak tahu. Tentang semua kriteria sholat menurut Nabi tidak ada yang bisa kau buktikan, percuma ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mr. TM. Ada beberapa poinnya yang perlu kita pahami apa yang dia sampaikan di video tadi. Yang pertama, bahwa Quran yang mushaf itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Itu perkataan Ustadz Mr. TM, bukan perkataan saya. Dan kemudian dia berkata bahwa syariat itu tidak jauh lebih penting daripada metodologi. Karena para nabi sebelumnya itu mereka lewat metodologi agama, bukan syariat. Dan kemudian yang seterusnya yang dia sampaikan bahwa kalau kamu melakukan ibadah sholat misalnya, itu harus ada yang kamu saksikan. Bagaimana kamu menyaksikan sesuatu kalau kamu tidak melihatnya? Harus kamu melihatnya. Dalam pengertian Ustadz Mr. TM bahwa Allah itu harus dilihat wujudnya. Itulah di beberapa
waktu yang lalu di beberapa videonya itu dia membuat satu teori dan narasi bahwa Allah itu dia memiliki wujud manusia di dunia ini, karena kita harus menyaksikan apa yang kita lihat itulah di dalam setiap ibadah kita dan juga dalam kalimat syahadat, bahwa kita harus bersaksi tentang Allah dan juga Rasul-Nya. Dan itu artinya bahwa apa yang kita saksikan kita harus melihatnya, karena kalau kita tidak bisa melihatnya maka kita tidak bisa menyaksikannya. Bagaimana kita menyaksikan sesuatu yang tidak pernah kita lihat menurut Ustadz Mr. TM ini? Nah teman-teman, jadi ini hanya merupakan satu edukasi aja bagi mereka yang mualaf, yang suka sekali mengkritik Alkitab dan konsep ketuhanan Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki wujud dan tidak pernah jadi manusia. Allah itu bukanlah manusia. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mr. TM ini, kiranya mereka memiliki kesadaran bahwa demikianlah Allah itu bisa disaksikan dengan nyata-nyata seperti dalam perjanjian lama dan para nabi, bahwa Allah itu berteofani, memperlihatkan dirinya kepada para nabi, supaya para nabi itu bisa menyaksikan bahwa itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin saja seperti itulah yang dipahami oleh Ustadz Mr. TM. Seperti yang di dalam perjanjian lama, kalau Allah itu dia bisa menampakkan dirinya dalam bentuk manusia ketika dia datang kepada Abraham dalam bentuk api, dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Nah, supaya apa? Supaya mereka umat Allah bisa menyaksikan bagaimana kehadirat Allah dalam bentuk yang bisa dilihat. Dan bahkan Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menamakan tempat itu Peniel. Kenapa? Karena dia berkata bahwa aku melihat Allah. Nah, jadi itu yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya apa yang sudah menjadi pembahasan Ustadz Mr. TM memang tidak mudah ya bagi banyak golongan, banyak kelompok yang menerima apa yang disampaikan oleh Ustadz Mr. TM. Dan alangkah baiknya kalau ada bantahan terhadap narasinya dan teorinya, ya kita persilakan kepada mereka untuk bisa membantah itu. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.